Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menciptakan perubahan yang abadi? Agar perubahan benar-benar bernilai, maka perubahan tersebut harus abadi dan tetap. Tidak semua melakukan perubahan seketika, tetapi pada akhirnya hanya merasa putus asa dan kecewa. Sebenarnya banyak orang yang mencoba untuk mengubah dengan penuh rasa takut dan kengerian karena tanpa sadar mereka percaya perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Contoh terbaik adalah seorang yang harus memulai berdiet tetapi mendapati dirinya berhenti berdiet, terutama karena tanpa sadar dia mengetahui kepedihan apapun yang dirasakannya. Untuk berubah hanya akan memberinya keuntungan jangka pendek. Selama sebagian besar hidup saya mengejar apa yang saya anggap sebagai prinsip untuk mengatur perubahan yang abadi, dan Anda akan mempelajari sebagian besar prinsip ini dan bagaimana cara menggunakannya di halaman-halaman berikutnya. Namun, untuk sekarang saya ingin memberi Anda 3 prinsip dasar perubahan yang dapat Anda dan saya gunakan dengan segera untuk mengubah hidup kita. Meskipun semua prinsip ini sederhana, tetapi juga sangat berguna jika diterapkan dengan sangat baik. Perubahan ini sangat persis dan dengan perubahan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan perubahan abadi. Perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya. Perubahan yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk meneguhkan posisinya di dunia. Sebenarnya, sebagian anggota masyarakat dunia ini adalah perubahan yang kita semua harus lakukan untuk mempertahankan kualitas hidup di bumi ini. Langkah pertama, naikkanlah standar Anda. Setiap kali Anda benar-benar ingin berubah, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menaikkan standar Anda. Ketika orang-orang bertanya kepada saya apa yang sebenarnya mengubah hidup saya 8 tahun yang lalu, saya mengatakan kepada mereka bahwa jelas hal yang sangat penting telah mengubah tuntutan saya kepada diri saya. Saya menulis semua hal yang tidak bisa lagi saya terima dalam hidup saya, semua hal yang tidak bisa lagi saya toleransi, dan semua hal yang saya inginkan. Bayangkan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh para pria dan wanita yang meningkatkan standar mereka bertindak sesuai standar tersebut, serta memutuskan tidak akan menjalankan standar di bawah standar mereka. Sejarah mencatat, orang yang membangkitkan ilham seperti Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Hilaire Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr., Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez, Soichiro Honda, dan masih banyak lagi yang mengambil langkah sangat penting dengan menaikkan standar mereka. Kekuatan yang sama yang mereka miliki juga Anda miliki jika Anda memiliki keberanian untuk menggunakannya. Mengubah sebuah organisasi, perusahaan, negara, atau dunia dimulai dengan langkah sederhana, yaitu mengubah diri Anda sendiri. Langkah kedua, ubahlah keyakinan Anda yang membatasi. Jika Anda menaikkan standar Anda, tetapi tidak benar-benar mempercayai bahwa Anda dapat menunaikan standar tersebut, maka Anda telah merusak diri Anda sendiri. Anda bahkan tidak mau mencoba karena Anda tidak memiliki keyakinan yang membuat Anda dapat mengeluarkan kemampuan terpendam dalam diri Anda. Bahkan ketika Anda membaca buku ini, keyakinan kita sama seperti perintah yang tidak bisa dibantah, yang memberitahu kita bagaimana kondisi yang ada, apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Keyakinan tersebut membentuk setiap tindakan, pikiran, dan perasaan yang kita alami. Akibatnya, mengubah sistem keyakinan kita menjadi sangat penting agar perubahan dalam hidup kita nyata dan abadi. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa dan akan memenuhi standar baru tersebut sebelum kita benar-benar melakukannya. Tanpa mengendalikan sistem keyakinan Anda bisa menaikkan standar Anda setinggi yang Anda inginkan.
tetapi Anda tidak akan pernah memiliki keyakinan untuk mencapainya. Menurut Anda, sebesar apa pencapaian Gandhi seandainya dia tidak percaya dengan sepenuh hati pada kekuatan perlawanan tanpa kekerasan? Keselarasan dari semua keyakinanlah yang memberinya jalan untuk menggunakan kekuatan dalam dirinya dan membuatnya mampu menghadapi berbagai tantangan yang pasti akan menggoyahkan hati orang yang tekadnya kurang. Keyakinan yang kuat, perasaan yakin adalah kekuatan di balik keberhasilan besar di sepanjang sejarah. Langkah ketiga, ubahlah strategi Anda. Untuk menjaga komitmen Anda membutuhkan strategi terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Salah satu keyakinan utama saya adalah jika Anda menetapkan standar yang lebih tinggi, Anda dapat mendorong diri Anda mencapainya. Maka Anda pasti dapat mengetahui strateginya. Anda akan menemukan jalannya pada akhirnya. Itulah inti dari buku ini. Buku ini menunjukkan kepada Anda berbagai strategi untuk menyelesaikan pekerjaan, dan sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa strategi terbaik hampir semua kasus adalah menemukan seorang panutan, yaitu seseorang yang telah mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Dan kemudian pelajarilah ilmu mereka, pelajarilah apa yang mereka lakukan, apa keyakinan utama mereka, dan bagaimana cara berpikir mereka. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda lebih efektif, tetapi juga akan menghemat banyak waktu. Waktu Anda, karena Anda tidak harus menciptakan kembali strategi baru. Anda dapat memperbaiki, membentuk kembali, dan bahkan mungkin membuat strategi tersebut menjadi lebih baik. Buku ini akan memberi Anda informasi dan dorongan untuk menerapkan ketiga prinsip utama untuk mengubah kualitas hidup ini. Buku ini akan membantu Anda menaikkan standar Anda dengan mengetahui apa standar Anda sendiri dan menyadarkan Anda ingin menjadi apa. Buku ini akan membantu Anda mengubah keyakinan utama yang menjauhkan Anda dari apa yang Anda ingin raih dan memperbaiki keyakinan yang telah Anda jalankan. Buku ini akan membantu Anda dalam mengembangkan serangkaian strategi agar Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan dengan lebih anggun, cepat, dan efisien. Anda lihat, dalam buku ini banyak orang mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melakukan apa yang mereka ketahui. Tentu saja, tahu saja tidak cukup, Anda harus bertindak. Jika Anda memberi saya kesempatan melalui buku ini, maka saya akan menjadi pelatih pribadi Anda. Apa yang dilakukan oleh para pelatih? Nah, pertama-tama mereka peduli terhadap diri Anda. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memusatkan perhatian mereka pada bidang keahlian tertentu. Dan mereka terus melakukan perbedaan penting tentang bagaimana mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Dengan menggunakan strategi yang diberikan oleh pelatih Anda, maka Anda dapat mengubah kinerja Anda dengan cepat dan drastis. Terkadang pelatih Anda bahkan tidak memberitahu Anda sesuatu yang baru, tetapi mengingatkan apa yang telah Anda ketahui dan kemudian mendorong Anda untuk melakukannya. Dengan izin Anda, inilah peran yang akan saya jalankan kepada Anda. Saya akan melatih Anda khususnya mengenai apa? Saya akan memberitahu Anda berbagai macam kekuatan untuk menciptakan perbaikan abadi dalam kualitas hidup Anda. Kita bersama-sama memusatkan perhatian padanya, bukan mencoba-coba. Penguasaan 5 bidang kehidupan saya percaya paling mempengaruhi diri kita. Kelima bidang tersebut adalah: 1. Penguasaan perasaan. Menguasai pelajaran ini saja akan membuat Anda hampir menguasai keempat bidang lainnya. Renungkanlah, mengapa Anda ingin menurunkan berat badan? Apa hanya karena ingin mengurangi lemak di tubuh Anda? Atau karena perasaan yang akan Anda rasakan jika Anda membebaskan diri Anda dari berat badan yang tak diinginkan itu? Akan membuat Anda lebih semangat dan sehat, membuat Anda merasa lebih menarik bagi orang lain, dan meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri Anda hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya, semua yang kita lakukan untuk mengubah perasaan kita, tetapi sebagian besar dari kita
mendapatkan pelatihan yang kurang atau tidak sama sekali untuk melakukan ini dengan cepat dan efektif. Mengagumkan sekali jika melihat betapa seringnya kita menggunakan kecerdasan yang bisa kita kendalikan agar perasaan kita berada dalam keadaan tidak masuk akal sehingga melupakan banyak sekali bakat terpendam yang kita miliki. Banyak sekali dari kita yang membiarkan diri kita dikendalikan oleh berbagai kejadian di luar diri kita yang mungkin tidak dapat kita kendalikan. Gagal mengendalikan perasaan kita, padahal kita semua dapat mengendalikannya. Dan bahkan bergantung pada solusi cepat jangka pendek. Bagaimana jika kita bisa menjelaskan kenyataan bahwa meskipun kurang dari 5% penduduk di dunia tinggal di Amerika, kita mengkonsumsi lebih dari 50% kokain dunia, atau anggaran pertahanan nasional kita yang saat ini besarnya miliaran, sama dengan yang kita habiskan untuk membeli alkohol, atau 15 juta penduduk Amerika setiap tahun didiagnosa mengalami depresi klinis. Dan resep yang harganya lebih dari 500 juta dolar dituliskan untuk obat anti-depresi Prozac. Dalam buku ini, Anda akan mengetahui apa yang membuat Anda melakukan apa yang Anda lakukan dan memicu perasaan paling sering Anda rasakan. Kemudian Anda akan diberi rencana selangkah demi selangkah untuk menunjukkan kepada Anda cara untuk mengetahui perasaan mana yang memberi Anda kekuatan, mana yang melemahkan Anda, dan cara untuk menggunakan kedua jenis perasaan itu untuk kebaikan Anda sendiri sehingga perasaan Anda tidak menjadi penghalang, melainkan alat hebat untuk membantu Anda mencapai kemampuan tertinggi Anda. Penguasaan fisik yang kedua. Apakah berharga memiliki semua yang pernah Anda inginkan, tetapi tidak memiliki kesehatan fisik untuk memeliharanya? Apakah Anda bangun setiap pagi dengan perasaan penuh semangat, sangat kuat, dan siap untuk menjalani hari yang baru? Atau apakah Anda bangun dengan perasaan lelah sama seperti malam sebelumnya? Tubuh sakit semua, perasaan benci karena harus menjalani hari baru lagi. Apakah kehidupan Anda saat ini membuat Anda masuk dalam daftar statistik 1 dari setiap 2 orang Amerika meninggal karena penyakit jantung? 1 dari 3 orang meninggal karena kanker, meminjam kalimat dari fisikawan abad ke-17 yang bernama Thomas Moffett. Kita menggali kuburan kita sendiri dengan gigi kita. Maka kita menceceli tubuh kita dengan lemak tinggi, makanan tidak bergizi, meracuni tubuh kita dengan rokok, alkohol, dan obat-obatan. Dan duduk diam di depan TV kita. Pelajaran kedua, ini akan membantu Anda mengendalikan kesehatan tubuh Anda sehingga Anda tidak hanya terlihat sehat tetapi Anda merasa sehat dan tahu bahwa Anda mengendalikan hidup Anda. Menggunakan tubuh yang sehat membuat Anda dapat meraih tujuan Anda. 3. Penguasaan hubungan. Selain menguasai perasaan dan kesehatan tubuh Anda sendiri, menurut saya, tidak ada yang lebih penting lagi dari belajar menguasai hubungan Anda, cinta, keluarga, bisnis, dan sosial. Lagi pula, siapa yang ingin belajar, berkembang, dan berhasil, serta bagaimana sendirian? Pelajaran ketiga dalam buku ini mengungkapkan berbagai rahasia agar Anda dapat menciptakan hubungan yang berkualitas. Pertama, dengan diri Anda sendiri, kemudian dengan orang lain. Anda akan memulai dengan mengetahui apa yang paling Anda hargai dan apa Anda harapkan. Aturan yang Anda gunakan dalam menjalani hidup, bagaimana semua itu mempengaruhi orang lain. Ketika Anda menguasai keahlian yang sangat penting, Anda akan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain secara mendalam, diganjar dengan sesuatu yang kita semua ingin rasakan, yaitu perasaan telah menyumbangkan sesuatu karena mengetahui bahwa kita telah membuat sebuah perbedaan dalam hidup orang lain. Bagi saya menganggap sumber kekuatan paling penting adalah hubungan mereka membuka pintu ke setiap sumber kekuatan yang saya butuhkan. Menguasai pelajaran ini akan memberi Anda sumber kekuatan tak terbatas untuk berkembang dan memberikan sumbangsih pada orang lain. 4. Penguasaan keuangan. Pada saat mereka mencapai usia 65 tahun, sebagian besar penduduk Amerika bangkrut atau meninggal.
Sebagian besar orang hampir tidak memimpikan hal itu ketika mereka membayangkan masa keemasan pensiun mereka. Namun, tanpa keyakinan bahwa Anda layak memiliki kesempatan keuangan didukung oleh rencana yang dapat digunakan, bagaimana Anda dapat mengubah rencana keuangan Anda menjadi kenyataan? Pelajaran keempat dalam buku ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana melangkah lebih jauh dari tujuan hanya bertahan hidup. Bertahan hidup di tahun-tahun sulit dan sebenarnya bahkan untuk sekarang. Karena kita beruntung dapat tinggal di masyarakat kapitalis, maka kita memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpi kita. Namun, sebagian besar dari kita terus mengalami masalah keuangan. Dan kita membayangkan memiliki lebih banyak uang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah khayalan yang berhubungan dengan budaya. Saya berani memastikan bahwa semakin banyak uang yang Anda miliki, maka semakin besar masalah yang kemungkinan Anda hadapi. Kuncinya adalah tidak hanya kekayaan, tetapi mengubah keyakinan dan sikap Anda terhadap kekayaan itu, agar Anda menganggapnya sebagai alat untuk memberikan sumbangsih, bukan akhir dan sumber kebahagiaan. Untuk memiliki kondisi keuangan yang berlimpah, pertama-tama Anda harus belajar bagaimana cara untuk mengubah apa yang menyebabkan Anda kekurangan uang. Dan kemudian bagaimana cara untuk terus merasakan nilai-nilai keyakinan dan perasaan yang sangat penting untuk mendapatkan kekayaan, mempertahankan serta mengembangkannya. Kemudian Anda akan menentukan tujuan Anda dan membentuk mimpi Anda dan memusatkan perhatian pada mencapai kebahagiaan setinggi mungkin. Memiliki pikiran yang damai dan Anda bebas menanti dengan penuh semangat semua kesempatan yang diberikan oleh kehidupan. 5. Penguasaan waktu. Karya besar membutuhkan waktu, namun berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu cara menggunakannya? Saya tidak sedang berbicara tentang pengelolaan waktu, tetapi saya sedang membicarakan tentang benar-benar menyisihkan waktu dan mengubahnya, serta memanfaatkannya sehingga menjadi sekutu Anda, bukan musuh Anda. Pelajaran kelima dalam buku ini pertama-tama dan mengajarkan kepada Anda bagaimana penilaian jangka pendek dapat menyebabkan kepedihan jangka panjang. Anda akan belajar bagaimana mengambil keputusan yang sebenarnya, bagaimana mengelola keinginan Anda agar dapat diwujudkan seketika, sehingga memberi waktu dan ide dan ciptaan Anda, bahkan kemampuan Anda sendiri adalah berhasil. Selanjutnya, Anda akan belajar bagaimana cara merancang serta peta dan strategi diperlukan untuk ditindaklanjuti keputusan Anda. Mewujudkannya dengan bersedia mengambil tindakan besar, kesadaran ketika menghadapi penundaan, keluasan untuk mengubah pendekatan Anda sesering yang dibutuhkan. Begitu Anda menguasai waktu, Anda akan memahami kalau sebagian besar orang menilai terlalu tinggi apa yang bisa mereka capai dalam waktu 1 tahun dan meremehkan apa yang mereka bisa capai dalam waktu 1 dekade.